Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para soimin, soimat, keluarga besar Mujahadah Rotibul Hadat Majlis Taklim Tarbiyatul Atfal, dan para santri serta alumni Majlis Taklim Tarbiyatul Atfal, dan kaum muslimin yang tergabung dalam kegiatan ngaji online hari ini yang dirahmati oleh Allah. Mari kita awali kaji kita untuk hari pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi miwiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asma luhure Gusti Allah. Sifat Allah Ar-Rahmani datang paling rahmat kang titik-titik ing dalam dunya lan akhirat. Sifat Allah Ar-Rahimi datang paling rahmat kang lembut-lembut ing dalam akhirat bloko. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, hampir semua kitab yang kita baca selalu saja ditulis pada pertama kalinya ucapan basmalah. Hal ini didasarkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa afdal. Suatu perkara yang punya nilai baik tetapi tidak diawali dengan basmalah maka menjadi hilang keberkahannya. Dan berkah dalam pengertian atau kaidah berkah itu adalah khairul mutazahid, kebaikan yang bertambah-tambah, atau juga bisa ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Jadi kitab yang ditulis dengan basmalah harapannya adalah kitab ini akan menjadi makin hari makin membawa berkah, makin hari makin membawa kebaikan, baik lahir maupun batin, tentu saja dunia dan akhirat. Makan yang kita awali dengan basmalah diharapkan makan itu menjadi baik dari sisi fisik maupun rohani, bahkan manfaatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan apa saja yang hal-hal yang baik itu apabila kita awali dengan basmalah, insya Allah akan menjadi berkah adanya. Kemudian qala al-faqir ila rahmati rabbil ghaffari Muhammadul mu'tarifu bil auzari basarahullahu uyuba nafsihi wa ja'ala yaumahu khairan min amsihi. Qala dawuh sapa al-faqiru wong kang butuh ila rahmati rabbi maring rahmate pangeran, sifate Rabb al-Ghaffari kang akeh pangapuran. Rupane Muhammadun ya Syekh Muhammad al-muqtarifu kang ngakoni sapa Syekh Muhammad bil auzari kelawan pira-pira dosa. Basarahu muga-muga meruhaken sapa Allah, basarahu muga-muga meruhaken ing Syekh Muhammad sapa Allah Gusti Allah, meruhaken uyuba nafsihi ing pira-pira celane awake Syekh Muhammad. Wa ja'ala lan dadiake sapa Allah yaumahu ing dinane Syekh Muhammad khairun ingkang bagus min amsihi tinimbang saking dina wingine Syekh Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabati keluarga besar Mujahadah dan Majlis Taklim Tarbiyatul Atfal di mana saja berada, rahimakumullah. Dalam ungkapan Syekh Muhammad ini kita diajari beberapa hal. Yang pertama, jadilah manusia yang dalam hidup ini setiap nafas kita selalu berharap akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita itu menjadi orang-orang yang dicipta oleh Allah untuk beribadah, tetapi nyatanya kita paling banyak melakukan kekhilafan, kesalahan dan dosa. Bahkan ini selalu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dosa pikiran, dosa hati, dosa ucapan, bahkan perilaku tak terhitung kiranya. Bahkan kalau kita boleh membandingkan antara amal baik yang kita lakukan dengan amal yang bernilai dosa di hadapan Allah, sungguh kiranya tidak berbanding.
Ada 24 jam waktu dalam kehidupan kita, saudara-saudari semuanya. Coba kita lihat bahwasanya berapa yang buat kita tidur, buat kita gunakan untuk bertadarus Al-Quran, buat berkata-kata yang baik, bandingkan dengan kita harus membaca Facebook, melihat Twitter, melihat YouTube, dan banyak sekali. Hal ini sungguh tidak berbanding. Salah kiranya kalau kita hanya dengan beberapa amal yang sedikit sudah berharap surganya Allah. Bahkan kita sudah mengklaim dirinya kita di surga. Padahal Masya Allah, bahwa dosa-dosa kita ini ketika kita hitung sungguh jauh lebih banyak dosa-dosanya daripada amal solehnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajaran dari Syekh Muhammad ini, hendaklah kita menjadi orang-orang yang dalam hidup itu selalu berharap akan rahmat Allah, berharap kiranya Allah selalu berkenan memberikan ampunan atas seluruh dosa-dosa kita. Selanjutnya ada pengakuan dari Syekh Muhammad bahwasanya Muhammad al-Muqtarifu bil Auzar, bahwa Syekh Muhammad mengajari kita agar kita selalu mengakui bahwa kita ini banyak berbuat dosa, adalah manusia yang baik. Di saat kita ini selalu dalam pikiran kita adalah orang yang selalu banyak salah di hadapan Allah. Karena kalau kita tidak pandai untuk melihat diri kita sebagai orang yang banyak salah kepada Allah, maka suasananya akan menjadi berbeda, yaitu kita akan menjadi merasa orang yang banyak amal solehnya, orang baik, dan orang yang selalu benar. Ekspresinya biasanya orang ini sombong, bahkan menganggap orang lain itu lebih buruk dari kita, atau sebaliknya kita menjadi orang yang lebih baik dibanding orang lain. Ini adalah kesombongan, saudara-saudara. Maka kemudian doanya basallallahu uyuba nafsihi, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami, kepada Syekh Muhammad ini, yaitu aib dari dirinya sendiri. Jadi kita malah harus diajari, kita harus mengajari diri sendiri bahwa kita harus berupaya seberapa besar bermuhasabah kita, seberapa besar kita mampu bermuhasabah untuk melihat kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita akan menjadi orang yang selalu berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan cara ini, waja'ala yaumahu khairun min amsihi, dari ini orang yang sudah berperilaku pertama, orang dalam hidup selalu berharap rahmat Allah, untuk selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berupaya kepada Allah agar diwujudkan, diperlihatkan kekurangan-kekurangan diri kita. Maka yang terjadi insya Allah hari selanjutnya, hari ini akan selalu menjadi baik dari hari kemarin. Karena kata Rasul, manakala hari ini sama dengan hari kemarin, hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka menjadilah kita beruntung. Tetapi di saat kita hari ini sama prestasinya dengan hari kemarin, maka menjadi merugi kita. Dan apabila hari ini lebih buruk keadaannya dari hari kemarin, maka yang terjadi kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah hidup ini menuju pada titik kematian? Makin hari bukan makin bertambah usia kita, tapi makin hari makin berkuranglah usia kita. Maka tidak ada kata lain, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Saya kira itu saja sebagai pertemuan perdana hari ini. Mudah-mudahan cukup memberikan pesan kepada kita semua agar kita menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.